suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas 10-4. Hari ini kami ada di Pasar Tribundu. Kami akan mewawancarai penjual yang ada di Pasar Tribundu. You got me jumping like Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Sebelum kami memulai wawancara, Ya. terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk kami wawancara. Iya, siap. Sebelum itu kami menanyakan bagaimana Pak. Atut Susilo. Langsung ke pertanyaan. Ngasih pertanyaan ya, mau nggak apa-apa. Apa yang menjadi daya tarik utama Pasar Tribundu bagi pengunjung? Ya daya tariknya karena di sini basicnya itu sebetulnya kan benda-benda lama seperti lampu, radio, telepon. Tapi dalam perkembangannya juga Pasar Tribundu tidak hanya menjual barang-barang lama, tapi barang-barang yang baru yang sifatnya unik. Dan pasar semacam ini kan Tribundu ini kan yang paling lengkap ya, dari yang ada di Indonesia. Saya kira itu sehingga dari beberapa tamu yang ada datang ke sini seperti dari Jogja, dari Bandung, Jakarta itu di sini lebih komplit dan lebih menarik. Soalnya di Jakarta kan juga ada di Jalan Surabaya itu, tapi tidak sebesar dan semenarik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, monggo. Kalau pandangan Bapak tentang keberagaman barang antik yang ada di sini itu bagaimana? Keberagamannya kan justru menambah daya tarik ya. Karena tidak hanya satu item saja barang dagangan ya. Jadi tidak hanya melulu barang-barang lama, tapi dalam perkembangannya kan juga ada furniture baru ya, seperti meja ini, terus bel Dilman ini kan barang-barang baru ya. Terus ada apa untuk perlengkapan pintu ini kan juga menambah apa ketertarikan Pasar Tribundu ini sehingga daya tariknya itu juga makin bagus ya karena tidak hanya menjual barang-barang lama tapi juga barang-barang tradisional seperti lampu ini kan barang-barang baru sehingga akan lebih menarik wisatawan. Jadi, tidak hanya saja wisatawan yang penggemar barang antik tapi juga barang-barang yang baru itu juga ada di Pasar Tribundu. Kemudian seberapa besar pengaruh Pasar Tribundu terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Pengaruhnya sebetulnya belum ada studi khusus ya tentang itu ya. Tapi Pasar Tribundu ini keberadaannya juga akan membangkitkan ekonomi di sekitarnya ya. Karena dari adanya wisatawan ini selain Tribundu ini menjadi pasar barang antik tapi juga menjadi pasar wisata, itu otomatis kan juga akan menyedot penjual-penjual lain ya. Seperti penjual makanan ada es puter, ada wedangan, kemudian dari potensi parkir itu kan juga membangkitkan ekonomi di sekitar masyarakat Tribundu itu sendiri. Lalu apa harapan Bapak terhadap pengembangan pasar ke depannya? Ya, kami berharap pasar ini ke depannya nanti juga akan menjadi lebih baik ya, untuk bisa menyerap tamu lebih banyak. Selain bisa berdampak ekonomi kepada seluruh pedagangnya, tapi juga sebagai tempat edukasi, artinya edukasi untuk generasi-generasi selanjutnya. Nih anak-anak saya kan juga tidak mengerti ya ini alat apa dan ini sebetulnya mahakarya dari orang tua kita zaman dulu ya. Kenapa tercipta alat seperti ini kan sebetulnya juga diberikan pemahaman kepada generasi. Dulu itu pernah ada radio yang pakai tabung, dulu ada gramafon semacam ini. Adik-adik sendiri juga berani paham. Kedepannya harapan saya Pasar Tribundu juga akan menjadi tempat edukasi kepada generasi selanjutnya sehingga generasi selanjutnya itu bisa menghargai apa karya dari orang-orang yang dahulu. Selain itu harapannya dengan apa Pasar Tribundu ini menjadi daya tarik wisata lebih
banyak lagi wisatawan yang masuk ke sini, otomatis kemungkinan untuk membelanjakan uangnya itu juga besar, dan itu akan berdampak juga kepada para pedagang pasar itu, masyarakat sekitar pasar. Menurut Bapak, dari semua barang antik di sini, mana yang punya cerita paling menarik? Ini kalau cerita menarik ya, kalau menurut saya gramafon ini ceritanya menarik. Jadi ini alat musik, tapi alat musik ini tanpa listrik, pakai pegas. Jadi ketika piringan hitam itu berputar, itu ditempelkan alatnya yang namanya soundbox itu, nanti akan menimbulkan suara. Ini menarik ini. Menurut cerita nenek moyang yang dahulu bapak ibu saya, alat semacam ini dulu buat ngamen. Jadi dikelilingkan dari kampung ke kampung, diputarkan musik, karena dulu kan juga radio yang punya juga 1, 2, bahkan belum banyak orang yang mempunyai radio, tidak seperti sekarang lah. Ini jadi tontonan ketika musik itu dimainkan. Nah ini untuk sarana mengamen kalau sekarang. Nah ini cukup menarik ini bagi saya. Gramafon ini namanya, menarik. Terus Bapak tuh pernah tidak kayak merasa menemukan harta karun? Ya pernah nih. Artinya barang-barang yang ada di pasar ini kan kita hunting ya, khususnya untuk barang lama. Kadang karena ketidaktahuan pemilik barang itu dijual murah. Kemudian padahal barang itu menurut saya itu nilainya tinggi. Jadi itu seperti menemukan harta karun ya, karena kita membelinya murah bisa menjual dengan harga tinggi karena ketidaktahuan pemilik barang itu kalau itu ternyata barang yang langka dan menarik sehingga para kolektor mungkin membunuhnya. Ini ada pertanyaan terakhir dari kita. Kalau ada orang yang baru pertama kali datang ke pasar Kriwil itu, biasanya Bapak lebih menyarankan mereka mulai dari Kalau saya bebas saja nih, kalau saya pribadi silahkan orang yang datang ke Kriwil ini mulai dari mana, mau lihat yang lantai atas atau lantai bawah dulu, ya mau dipersilahkan, karena tidak ada tata urutan harus melihat ini, bebas saja. Dan pengalaman saya, orang yang pertama kali masuk Kriwil ini senang karena menemukan barang-barang yang unik, barang-barang yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Kadang juga banyak pertanyaan juga, ini untuk apa, ini untuk apa, atau yang orang tua mengenang dulu saya pernah punya ini, pernah punya ini. sekian pertanyaan dari kami. Yeah. Terima kasih Bapak. Yeah, Sudah meluangkan sami-sami. waktunya. Yeah.